Hai semua, welcome back to my channel and this is Isara. Sorry, ini mungkin kayak upload paling telat yang pernah aku bikin. Karena apa? Karena satu hal teman-teman ya. Kita ada project dan saya juga ada pekerjaan. Jadi makanya kayak saya tuh mengkonsep ide apa yang harus saya bikin untuk yang namanya di video ini. Tapi kita akan yang namanya bahas tentang saat ini saya tuh ngapain, saat ini saya tuh burnout teman-teman ya. Kenapa? Yang namanya kayak burnout wave atau yang namanya kayak kelelahan, bahkan nggak bisa mikir, bahkan lo tuh nggak tahu apa yang harus kamu lakukan dalam kantor atau sebuah usaha kamu sendiri. Itu namanya burnout ya teman-teman ya. Aku mau cerita dulu tentang yang namanya masalah burnout ya guys ya. Kadang-kadang ini tuh kayak ngelit kita yang namanya bisa melampiaskan satu hal yang salah. Orang burnout itu, why people burnout itu tend to them to hurt themselves. Ya misalnya kayak makan makanan sembarangan, jajan, gak olahraga, even mereka itu tidak akan ada rasa yang namanya oh gue harus berkarir dan bekerja kayak gitu ya guys ya. Bad news is burnout udah diajarkan lewat sekolah, bahkan itu sudah ditanamkan dari dasar pikiran mereka ya guys ya. Kenapa kita itu kok ngelihat capek-capek sekolah 12 tahun bahkan 16 tahun ya kalau misalnya S1 gitu ya. Kok kita gini-gini doang ya? Kok nggak ada kayak perubahan asli wujud itu gimana gitu ya teman-teman ya. Bagi aku sekolah yang menurut aku yang paling menyenangkan ya sekolah TK teman-teman ya, karena kita diajarkan bereksplorasi, kita ngompol dimarahin tapi kita ya udahlah ini salah kita, toleran sama orang, kita nggak ngerti yang namanya politik ABCDE, kita hanya yang namanya mengerti masalah bermain dan juga masalah bagaimana kita bisa baik sama orang. Itu kan nggak sih yang diajarkan sama TK ya guys ya. Makanya TK itu sebenarnya kalau kalian misalnya ngejudge orang yang kerja di TK tuh orang cupu-cupu, orang yang bener-bener apalah kayak nggak seksi atau apa gitu ya. Guys, TK itu adalah salah satu simbol bagaimana karakter bawah sadar manusia itu dibentuk ya guys ya. Makanya kenapa orang-orang kaya itu biasanya mereka tuh mencari TK-TK yang mahal, TK-TK yang gurunya itu misalnya risetnya itu udah sampai Finlandia, sampai Denmark, sampai Australia juga ya guys ya. Aku pertama kali merasakan burnout itu memang pada waktu SMA ketika kita tuh mempelajari lebih dari 6 mata kuliah, 6 mata pelajaran, sorry. Kemudian aku bener-bener kayak kok kelihatannya bisa ya otomatis ya mengerjakan begini ya. Begitu aku lulus SMA, kemudian aku disodori dengan yang namanya kurikulum baru yang bener-bener kita teori semua dan you know what? Kita kepikiran yang namanya tugas doang, tidak ada yang namanya kepikiran oh kita mau yang namanya bikin salah satu yang baru loh atau apa. Dan which is teman-teman saya yang pernah kayak mempionirkan bahwa kita berhak yang namanya berladang, dimana kita bisa yang namanya kayak ini ya merencanakan formula hidup kita tuh selanjutnya tuh mau ngapain. Itu ada gerakan seperti itu yang agak memberontak seperti itu ya guys ya. Bereksperimen sama passion kita tuh waktu aku kuliah tuh kayak nggak diajarkan kayak gitu guys. Lo akan pasti denial deh kayak halah kayak pelajaran gampang pasti kerja juga gampang. Ternyata pada waktu kamu kerja otak kita yang memang harus di kayak drain out, lo harus bisa menyelesaikan tugas A B C D E, tiba-tiba tugas lo tuh lebih santai, kemudian lo tuh ngerasa oh gue kan lebih pintar dulu di sekolah ya mungkin sekarang kayak tugas ini gampang. Ternyata kamu merasakan betapa dunia luar itu banyak banget probabilitas yang nggak bisa dimungkinkan kayak sekolah-sekolah atau teori-teori seperti itu ya guys ya. Gini ya, saya itu sekarang berkecimpung di bisnis keluarga yang akan kayak melebar jadi bisnis baru gitu loh. Jadi bisnis utama kita tuh di properti, kemudian kita tuh yang namanya pengen deh yang namanya bikin bisnis tas atau kayak oleh-oleh, mainan atau kayak gitu ya guys ya. Ternyata tidak semudah itu, bahkan yang namanya teamwork dalam bekerja seorang keluarga itu tidak berarti mereka itu kayak sesayang kita pada waktu kita tuh kayak di rumah ya teman-teman ya. Nah, ini kayak membuktikan bahwa sebenarnya orang-orang seperti ini, orang-orang pebisnis seperti ini itu kegagalan pertama mereka tuh adalah mereka gagal menggunakan teamwork. Jujur ya, sistem ranking itu menghancurkan teamwork teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mereka tuh ada yang namanya kayak pertandingan atau lomba-lomba, teamwork mereka tuh ya bagi orang-orang yang pernah merasakan lomba seperti itu. Tapi kalau ranking satuan, kemudian kalian belajar-belajar, ya nggak akan ada yang namanya teamwork teman-teman ya. Kalau kita bisa kerjakan semua sendirian itu ya bisa aja, tapi aku yakin kamu tuh nggak akan kuat selama 2 tahun lebih loh guys ya. Nah, ini dia adalah solusi burnout aku gitu. Dimana kita itu yang namanya kayak
nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener malas bekerja. Burnout itu lebih lebih menyiksa ketimbang kita tuh kayak sekali dua kali dibully sama orang, beneran deh gitu loh. Jadi yang pertama, burnout yang mode pertama itu adalah burnout dimana kita ngerasa kita tidak layak di tempat ini lagi guys. Burnout macam ini bener-bener kayak ada rasa bullying, ada rasa tekanan dari bos, bahkan ada rasa tekanan dari keluarga yang gajinya kapan pak, nggak cair-cair atau apa. Nah kayak gitu ya guys ya. Yang kedua adalah burnout dimana kita itu disupport orang tapi kita benar-benar takut sama dunia luar. Ibaratnya lo tuh udah punya temen yang solid, kemudian sama kalian dukung banget, suka sama energi kalian, tapi kalian tuh benar-benar ketakutan ketika kita tuh kayak melaju ke pergaulan yang lain gitu teman-teman ya, ide-ide yang lain, profesional yang lain ya teman-teman ya. Apakah semua orang dengan profesionalitas itu karakternya baik? Enggak kan teman-teman. Jadi itulah yang membuat burnout nomor 2 adalah ketakutan ya guys ya. Nomor 3, burnoutnya itu adalah burnout dimana kita nggak bisa kreatif lagi karena kita terlalu capek mikir teman-teman ya, capek berteori. Akhirnya kita akan yang namanya merasa bahwa bahaya nih, ya udah gini aja deh, kok gini ya gini aja deh. Nah kayak gitu ya, menarik suatu teori itu menyebabkan kita sedikit procrastinating alias males. Bukan males karena kita tuh kayak nggak mau bekerja, tapi malesnya karena kita nggak mau risiko ya teman-teman ya. Saya memutuskan untuk lepas dari nenek dan tentu saya itu karena saya merasa tidak ada yang namanya keluasan, kebebasan. Saya hanya yang namanya dilihat kamu salahnya ini, dimarah-marahin udah, salahmu ini dimarah-marahin udah, nggak ada yang namanya kayak oh gini loh nek, begini. Nah orang-orang seperti ini itu mereka ingin hasil, bukan ingin yang namanya proses. Kalau kita yang namanya berdisiplin akan melaksanakan proses SOP, kemungkinan besar family business akan yang namanya tumbuh dengan utuh ya teman-teman. Salah satu kesuksesan family business yang aku lihat itu adalah mereka semuanya independen dulu, mandiri dulu, kemudian tanpa utak-atik orang tuanya. That's okay, kayak misalnya pinjam modal dari orang tuanya katakanlah berapa ratus juta atau miliar gitu ya. But apakah mereka punya responsibility yang tinggi yang namanya untuk menjalankan bisnis yang mereka lakukan ya guys ya. Kemudian burnout yang selanjutnya itu adalah burnout karena apa? Karena memang sakit teman-teman ya, sampai stres, sampai sakit, sampai flu sedikit aja udah seminggu 2 minggu minta libur atau apa. Nah itu juga dari pikiran alias dari stres ya guys ya. Kamu tahu nggak obat burnout paling mujarab dan bisa diminum berkali-kali tanpa efek samping itu adalah cuman kedisiplinan doang teman-teman. Tapi disiplinnya itu benar-benar ke arah fisik ya, ibaratnya olahraga lah tiap hari, kemudian kalian yoga juga tiap hari, bahkan coba kalian bangun pagi tanpa alarm, itu udah kebahagiaan yang hakiki bagi aku teman-teman, beneran. Jadi itu adalah salah satu kayak contoh dimana orang-orang dewasa itu kenapa nggak bisa sedisiplin anak-anak kecil waktu sekolah. Waktu aku sekolah jam 6 pagi itu kayak happy banget, kayak serius enak gitu ya. Nah jam-jam di atas 7 berangkat kerja, misalnya kerja itu jam 9-10 ya, wah itu sudah exhausting banget teman-teman ya. Padahal dulu mendambakan gimana ya kalau misalnya berangkat siang gitu ya lebih enak. Wah ternyata nggak enak banget teman-teman. Yang teman-teman sekolah jangan cerita ini teman-teman ya. Pokoknya sekolah siang itu nggak enak parah. Dulu pernah yang namanya digilir sekolah aku karena memang renovasi, kita masuk jam 1 siang, pulang jam 5 sore. Kemudian kita bisa yang namanya bangun pagi. Lama-kelamaan kita cuman terfokus sama yang namanya kartun, televisi, dan lain-lain ya guys ya. Bagi aku sumpah, yang namanya burnout itu bisa yang namanya kita hilangkan dengan cara apa? Mengurangi comfort food. Comfort food itu apa sih? Masakan atau makanan seluruh umat manusia bersatu, yaitu gorengan, masakan seluruh umat ya. Dan juga sugar, coffee, or maybe kayak pengawet minuman gitu ya teman-teman ya, bisa seperti itu ya. Atau beberapa orang-orang yang lebih ekstrim itu adalah mereka makan terlalu banyak karbohidrat like bread atau apa. Saya tidak menyarankan kalian tuh sebelum yang namanya kayak olahraga itu makan karbohidrat dulu teman-teman ya. Kalian boleh yang namanya minum gula yang banyak, kemudian minum teh, dan you can go to school whatever you want and whatever do you want to be ya teman-teman ya. Terakhir adalah kalau bisa, kalian harus cari penolong di luar orang tua kalian. I realize bahwa orang tua itu hanyalah kayak pendukung kita dalam rumah. Kita mau sukses keluar, lo harus butuh bantuan orang lain. Itulah yang namanya kesuksesan yang hakiki ya teman-teman ya. Bisa diajak kerjasama, bisa diajak kayak
minta tolong lah, volunteer lah, itu udah yang namanya modal teman-teman ya. I think itu aja sih yang menurut aku tuh untuk yang namanya menghindari burnout atau malas kerja karena kita secara mental tuh capek ya. Pertama disiplin, kalau bisa bangun pagi tanpa bel. Kedua adalah kalian harus yang namanya olahraga. Ketiga adalah kalian jangan pernah makan terlalu banyak pada waktu pagi hari. Even kalau bisa kalian jangan main HP, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat what is it like TikTok, Weibo, WeChat, whatever is it ya teman-teman ya. Nah, karena apa? Karena kalau pagi kita tuh yang namanya banding-bandingkan dengan orang lain, berita orang lain yang buruk atau baik, yang berprestasi atau enggak, yang sensasional atau enggak, itu nggak akan merubah hidup kita. I swear to God. Jadi itu aja tips aku. Thank you so much for watching my channel and I hope you like it ya.